Nah, terima kasih sudah mampir di acara kita Rasa, Ramadan Saturday Talks gitu lah kurang lebih ya. Jadi pagi-pagi udah ngerasain ya, bukan ngerasanin ya, ngerasa sudah apa belajar bareng-bareng. Jadi rasa ini memang kita buat untuk mengisi Ramadan gitu ya. Setiap hari Sabtu Ramadan jam 10 Insya Allah mungkin 3 atau 4 kali. Jadi ya udah sudah ada 3 hari. Kalau 4 tuh kadang minggu keempat kadang suka udah wah riweh sama ini kan. eh, apa istikaf boy itikaf bukan. Oh, bukan riba sama ketupat ya? Tadi mau ngomong gitu kan tapi kalau di sini kayaknya orangnya soleh-soleh ya gitu. Ya ribet sama biasanya udah riweh sama beli baju lebaran ya beli gitu-gitu lah ya ketupat bikin kue biasanya ibu-ibu kita. Tapi ya, makanya nanti kita lihat Eja lah kita namanya juga Eja Lecar ya. Baik, jadi ini ada kurang lebih ada 3 sampai 4 rangkaian acara gitu ya event Ramadan Saturday Talks gitu ya. Dan hari ini kita mulai dengan ngomongin tentang sustainability gitu bareng ahlinya ya, the one and only gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Ari Cahyanto gitu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir untuk di rasa pertama ini gitu ya. Thank you Mas Ari. Dan Sama. buat teman-teman juga, nanti ada beberapa materi lagi, ada yang terkait di next week itu cross generation collaboration gitu ya. Ada yang ngomongin tentang eh sosial media gitu ya, sosial media dan karyawan gitu ya. Nah itu juga seru, nggak kalah serunya nanti event-event ini gitu ya. Nah sebelum saya lupa, mungkin kita foto dulu kali ya. Nanti kalau udah ke sana lupa biasanya. Coba kita foto dulu lah. Nggak apa-apa. Tampang agak-agak muka bantal dikit. Oke, siap. Kita foto ya. Ini ada 300 page enggak. Yang bisa open cam boleh. Oke. Nah, kelihatan kan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Siap ya. Wah, ada Oke. Teh Alin nih. Nah, Karin Halo kayaknya di Mas, jalan. lagi di jalan mau ke stasiun Ya. nih, baru mau naik kereta, Kamu pulang, baru mau balik. baru mau balik ke Jakarta ya. Oh ya, dari Bandung, Talin. Hmm. Oke, kita foto dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1. Nah, senyum. 2, tahan. 3. Oke. Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya. Tetap dibuka nggak apa-apa juga loh camnya. Jadi nggak usah ditutup ya. Baik, kita mau mulai aja eventnya. Jadi ini bukan event seminar gitu ya, bukan seminar yang ada kasih materi terus mendengerin gitu. Jadi ini kita akan banyak interaktif aja. Hari ini ada berapa orang ya? 25 orang. Jadi untuk permulaan awal gitu ya. Kita akan bagi ke breakout room gitu ya supaya kenalan gitu ya teman-teman semuanya, kenalan sesama audiens di Agile HR. Nanti kita akan masukin ke breakout room, kita akan bagi jadi oh banyak sih banyak yang masuk-masuk nih gitu ya. Kita bagi jadi eh 6 kelompok kali ya, 6 grup ya, 6 breakout room. Jadi mungkin 5-5 gitu ya. Kurang lebih di random aja. Breakout room sini aku yang buat aja. Kita bagi 5. Sign-nya otomatis ya. Jadi yang akan dibahas adalah yang pertama ya, kenalan gitu ya, siapa dari mana gitu. Nanti yang kedua pertanyaannya adalah kalau ngomongin tentang sustainability, teman-teman di kantornya gitu ya, di perusahaannya gitu, itu sejauh apa sudah
aware tentang sustainability. Apakah udah mulai sih gitu ya, udah mulai ngomong-ngomongin tapi belum ada action apa-apa gitu. Oh, di kita udah ada program, oh di kita udah gedungnya aja udah green banget, green building contoh gitu ya. Jadi silahkan nanti didiskusiin bareng-bareng. Waktunya kurang lebih 7 menit gitu ya. Kenalan singkat aja, nggak usah sampai kirim CV ya, gitu ya. Kenalan singkat, perkenalan singkat. Yang kedua, ngomongin tentang sustainability di kantornya masing-masing. Udah sampai mana sih gitu kan? Oke, saya akan assign setelah ini ke breakout room. Oke, sudah saya open. Silahkan kalau yang ada di invite langsung klik join, join, join. Iya. Nah, oke. Silahkan join, join, join. Oke, oke. Yang masih di Halo, selamat pagi, Mas Yusuf dan Mbak Winda. Dari company mana, Mas Yusuf? Saya dari Cahaya Buana Group atau orang-orang nyebutnya Napoli Group ya atau Big Land. Napoli Group. Oh, itu di bidang apa, Mas Yusuf? Furniture manufaktur. Jadi Oh. produk kami yang dikenal aja sih. Eh, Hmm, Kursi plastik, lemari plastik, brand mereknya Napoli ya. kayak lemari-lemari plastik gitu ya? Iya, terus ada spring bed, busa, Hmm, terus mantap. kita punya hotel juga. Oke, keren. Oke, baik. Aku coba mau tanya ke Mbak Winda. Mbak Winda, selamat pagi. Halo pagi Mbak. Ya, dari company mana, Mbak Winda? Kebetulan saya dari PT Surya Skin Accelero atau Hmm? brandnya itu di Mister Media Brand Fashion ya menswear gitu Mbak dan kantornya perusahaannya itu dari Bandung gitu. Oh, fashion berarti retail ya? Iya, mention. Oh, oke, baik. Iya betul retail. Sip. Aku aku lupa kenalan. Aku Neira, aku dari tim Better Co. Jadi aku sebagai learning operation di Better Co. Dan kebetulan di breakout room ini ada satu orang teman aku juga. Ini Mbak Ranti. Mbak Ranti ini tim sosmednya dari Better Co. Halo, pagi Mbak Ranti. Halo, pagi Mas Yusuf dan Mbak Winda, salam kenal. Lagi salam kenal Salam kalian. Salam kenal Mbak Ranti kenal. Mbak Ning. Oke, untuk tadi sesuai arahan dari Kang Idur, kita kan udah kenalan nih masing-masing. Berarti sorry, Mas Yusuf sama Mbak Winda domisilinya di... Saya domisili di Malang, kantornya di Bogor. Oh, oke, domisili Malang, kantornya di Bogor. Kalau Mbak Winda tadi Bandung ya, memang domisilinya di Iya. Bandung saat ini. Kalau rumah mah emang di Jakarta, rumah di Jakarta sih cuma kantor di Bandung gitu. Oh, jadi pindah ke luar Jakarta ya. Iya. Oke deh, kita coba discuss yuk tadi pertanyaan dari Kang Idur saat ini. Boleh diceritakan sudah seberapa sustain sih perusahaannya Mas Yusuf dan Mbak Winda terkait apa program yang sudah dilakukan untuk mengimplementasi sustainability. Mungkin kita coba dari coba cerita dari Mas Yusuf dulu kali ya, dari furniture gitu. Silakan Mas Yusuf. Jadi kalau untuk sustainability-nya kami masih fokusnya pada sisi apa namanya customer dan produk ya. Customer produk walaupun sekarang sudah mulai jalan apa namanya paralel berkaitan dengan building company-nya dan SDM. Karena kami expand terus ya per tahun ada 2 sampai 3 unit cabang yang harus dibuka begitu. Sampai saat ini bisa capai 57 unit cabang dari Medan sampai Jayapura, Papua. Jadi kalau
apa namanya stability-nya ya mau nggak mau kita produknya kan juga saingan ya. Jadi produk-produk yang untuk rumah tangga eh, itu terus sisi customer pasti ya kita menjalin apa kerjasama, menjalin hubungan yang intim dengan customer. Customer kami tidak hanya langsung end user tapi toko, grosir begitu. Gitu sih. Sip, berarti udah berjalan cukup lama ya, Mas Yusuf ya? Cukup lama, jadi sudah sekitar lebih 30 tahun ya. Karena dulu Hmm. kami kan satu grupnya dengan Olimpik ya. Oh iya, oh iya Foundation Olimpik dulu Olimpik kalau booming banyak. banget ya. Mm-mm-mm. Nah, itu dua bersaudara terus Mm. Hmm. kakaknya memisahkan diri Mm-mm. dengan Dengan apa namanya membuat grup sendiri, mereknya mm-mm. Napoli dulu. Habis itu berkembang dengan kita punya Spring Bed, Big Glen seperti itu. Mhm. Ya oke sip. Oke, iya ya dulu tuh Olimpik emang apa ya aku nggak tahu mungkin sekarang juga masih kali ya sangat gencar banget gitu loh iklannya. Ya masih, masih. Masih ya. Iya, Oh masih iya iya, oke masih. Masih masih. Olimpik, masih. Cuman kalau dulu kan lebih banyaknya ke yang paling dikenal kan meja belajar ya. Betul, meja Meja belajar ya. belajar dari kayu partikel begitu. Betul Nah, dari betul. kayu partikel. Terus Mm-mm. kita mulai beralih ke apa furniturnya ke plastik, terus ke Mm-mm. plat besi begitu. Mm-mm. Iya Dan benar. ini sudah merambah ke sisi houseware, jadi produk-produk untuk keperluan rumah tangga. Jadi untuk Oke. perlengkapan dapur, terus kita buat tempat sampah dan Mm. lain sebagainya lah, kebutuhan kebutuhan rumah tangga lah, Oke. gitu. Mantap, terima kasih Mas Yusuf. Bener, sementara ini Iya. dulu tuh saya pengguna Olimpik sebenarnya. Ini juga meja belajar yang saya pakai juga. Sekarang Hmm, masih Olimpik. Dulu kan banyak iya. ininya ya Mas, apa kayak meja belajar yang ada tabung, apa namanya, yang ada tabungannya, meja belajar yang ada lemarinya, apalah Oh segala ya, macam. Itu Olimpik terus pasti ada punya. kalau kita Heeh. ada karakter apa namanya Disney gitu Iya, ya. heeh, Jadi baru benar. tahun lalu kita baru putus untuk apa namanya license-nya dari Disney. Mhm. Karena memang sudah trennya berubah ya. Trennya Mhm. berubah, jadi tidak begitu eh, apa namanya menjual secara signifikan begitu terkait sama Mhm. karakter Disney-nya. Oke, sip. Terima kasih Mas Yusuf. Sekarang kita balik ke Mbak Winda. Silakan Mbak Winda. Oke, baik. Makasih Mbak Neira ya. Ya. Kalau di Mr. Med terkait apa ya menjalankan dua fokus ya, yang tadi yang sustainability sama grow itu kalau kita lebih ke lagi karena ini perusahaannya tuh masih tergolong baru ya. Mungkin kalau Mas Yusuf kan udah 30 tahun lebih, udah lama banget nih. Nah, Hmm. kalau di brand yang sekarang tuh tergolongnya masih baru, baru jalan di eh, 6 tahun gitu. Nah, kita memang program-programnya tuh masih sedikit ya. Lagi fokus ke sales dulu sekarang tuh, apalagi ini fashion kan lagi naik-naiknya di Ramadan atau Lebaran. Nah, makanya kita beberapa strategi yang ada tuh kita fokusin dulu ke salesnya, ke branding aja dulu karena passion di brandingnya gitu. Gitu sih, karena kita tuh lebih fokusnya untuk mendorong ke market flash ya, ke market flash. Karena memang zaman sekarang banyak banget orang lebih tertarik itu belanja di marketplace dibanding di offline gitu. Kalau di fashion ya, kalau di fashion kayak gitu. Termasuk eh ya intinya mah itu aja sih Mbak ya. Kalau Hmm. dari saya mah saya programnya itu banyaknya untuk nge-push di salesnya dulu kalau untuk sekarang Hmm. karena masih perintis perusahaannya tuh. Ya, nggak apa-apa ya. Siapa tahu nanti dari program nge-up salesnya kan lama-lama makin besar gitu ya. Justru dari langkah kecil dulu Hmm. gitu.
Thank you Mbak Winda. Gantian kali ya, kita dari tim Better Co mau share sustainability tuh sebenarnya terkait value perusahaan kita ya Mbak Ranti ya, yaitu namanya KAJI. Jadi singkatannya kompeten, amanah, jamaah, dan inisiatif sih sebenarnya. Gitu. Mungkin Mbak Ranti mau menambahkan mengenai KAJI? Oke, sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang sustainability di Better sendiri, kurang lebih kami sama sih dengan Mbak Winda gitu ya. Perusahaannya juga masih merintis juga gitu, masih awal banget. Kita masih di tahap growth gitu ya. Jadi tentang sustainability sebenarnya awareness-nya masih sangat awal. Paro. Iya nih, ya gimana sih? Tadi sepotong. Ya kalau nunggu kelar mah jam 12 juga belum kelar. Iya, iya, iya. Ngobrol-ngobrol. Oke, kayaknya seru kan ya. Seru banget kayaknya di tempat gue tadi aja Pak Yusman, Mas Yunar sama Bang Odi juga. So Odi ngomonginnya udah macam-macam gitu ya. Nah, coba kita tanya dulu dong dari masih ingat gak roomnya masing-masing? Mungkin ada perwakilan aja kali itu ya. Dari masing-masing room dapat insight apa di room? Boleh dari insight si wah ternyata Bapak ini kerja di sini, ada program ini dan sebagainya. Mungkin silakan. Siapa yang mau duluan nih? Perwakilan room satu. Room satu siapa tadi? Halo Kang, Ah, siap. Ya. ini Rina dari Sakala Guna. Oke, Saka Laguna. Oke, Tadi Marina kita baru silakan. kenalan aja sih Kang, Oh. jadi belum Ser- bahas program ah, sustainability-nya. oke, oke. Jadi gimana perkenalannya? Bolehlah diobrolin juga perkenalannya. Iya, boleh. Saya Uni Rina dari PT Sakala Guna Semesta. Hmm. Saya tahu Agile ini waktu itu eh, pernah Zoom ikut ya Kang Idur ya, malam-malam dari kantor. Terus saya tertarik dengan mengikuti Agile untuk sustainability ini karena Hmm. seperti yang saya sampaikan kan saya baru join ya Kang Hmm. di 5 Januari Hmm. 2026. Jadi masih fresh lah Kang. Dan ini Weh. udah mendekati 3 bulan masa percobaan. Oh. Jadi alhamdulillah kayak dapet wangsit gitu ya Kang ya terkait Apa tuh? program ini. Kayaknya bisa saya terapkan untuk nanti saya sampaikan pada saat saya Hmm. dilakukan penilaian terkait masa percobaan saya ya. Oke, Karena boleh. memang dari Presdire sendiri waktu interview dengan saya dia memang mau ke arah paperless, lebih ke Ah. green apa ramah lingkungan lah istilahnya. Jadi kalau semua bisa dilewat apa digitalisasi ya sangat monggo dipersilakan gitu Hmm. saya melakukan program itu. Menarik. Cuman kan memang lagi-lagi saya berhadapan dengan eh, gen milenial, gen Hmm. X ya. Jadi saya tuh Oke. harus bisa menyampaikannya ke Orang yang mereka beda-beda, beda dengan cara generasi ya ya. dengan cara gesturnya masing-masing kalau Komunikasinya Kang. berbeda. Ya, Iya, oke. kalau ke milenial saya bisa sangat frontal, kalau ke Gen X saya kan harus menjaga rasanya ya Kang gitu. Iya, iya, iya. Menjaga rasanya. Pas banget ya. Di, di sini banyak loh Gen X-nya. Ya, di sini kayak Gen Termasuk X. saya Gen X ya, Gen X tapi saya rasa milenial. Wis. Kalau saya terbalik, saya milenial serasa Gen X. Terbalik. Oke, terima kasih. Oke, Iya, sama-sama. dari room 2. Nah, room 2 siapa aja tadi? Room 2. Saya juga lupa soalnya. Yang merasa room 2 siapa? Saya juga lupa room berapa Nah, tadi. Mas Yusman room 4 Oh, karena saya empat, ya empat. tadi Oke, saya ada. oke. Udah ngomong aja Ya deh langsung room empat 4 lah, boleh langsung Mas Mas Usman Yusman. lah. Hmm. Enggak, ini Mas Yunar aja coba. Atau tadi Mas siapa satu lagi ya? Saya kok nggak lihat. Mas Yunar. Mas Yunar coba, Mas Yunar. Atau Mas apa tadi satu lagi ya? Sodi. Mas Odi ya? Monggo, monggo silakan. Ya Tadi kalau yang ngelit Pak Yusman soalnya. Ya, Iya, apa-apa. sama Pak Yusman aja udah. Nanti Ada kita nambahin juru nama bicara. ya kita udah nambah-nambahin dua-duanya lah. nanti, Pak. Ya. Monggo, monggo Mas Odi, monggo. Kalau tadi sih eh,
Pak Jusman banyak kasih insight terkait pengalaman dia kerja di mana tadi ya lupa. Di Lotte. Hmm. Dan memang kalau di perusahaan multinasional kan udah awareness-nya udah tinggi ya terkait apa namanya green. Tapi kalau di lokal ini kan masih sebatas penugasan atau kalau di kantor saya juga masih masih sebatas arahan gitu ya. Ya, Jadi administratif. Nah, paling juga kita juga nggak tahu tadi kan ada gold apa green is the new gold gitu kan. wis. Eh, tapi gold yang seperti apa kita nggak tahu gitu. Maksudnya belum terasa. Mungkin tadi perusahaan transportasi yang dibahas sama Pak Jusman juga ada ke mobil listrik apa konversi ke mobil listrik. Tapi ya apakah itu akan eh, apa berdampak pada finansialnya juga kita juga nggak ngerti seperti apa gitu. Mungkin tambahan Pak Jusman, mohon maaf ya Ya, tadi. makasih Mas Adi. Jadi poinnya sih sebenarnya mengenai biaya untuk mengarah ke green ini buat banyak perusahaan itu tidak bisa melihat secara langsung korelasinya gitu. Dan banyak perusahaan juga yang apa menyampaikan sustainability reportnya sebagai bagian dari instruksi OJK atas perusahaan TBK itu juga sifatnya menggugurkan kewajiban gitu ya. Nah, sebenarnya kalau perusahaan itu sudah betul-betul bermindset green itu justru memang orientasi jangka panjang dan mereka merasakan manfaatnya. Nah, ini kan perlu sosialisasi lebih baik lagi gitu. Kemudian pemerintah juga perlu ngasih insentif. Tadi kita waktu ngomong bicara mobil listrik, misalnya apa taksi misalnya ya, untungnya apa sih? Mungkin dari sisi pajak. Tapi kan kalau mobil bensin itu masih ada salvage value-nya. Ketika mobil berakhir di tahun pembukuannya 0 RP 0 gitu ya depresiasi. Tapi ketika dijual tuh masih ada nilainya mobil listrik udah nggak ada. Nah, itu offset ke profitability company seperti apa? Kan itu mungkin pemerintah harus memberikan insentif. Tadi sempat kita bicara apakah ini ada insentifnya. Nah, mungkin Pak Ari yang lebih paham mengenai hal tersebut gitu ya. Bagaimana pemerintah mensupport perusahaan untuk bisa kasih insentif-insentif sustainability seperti itu. Regardless, OJK mensyaratkan ada sustainability report seperti itu. Mungkin kayak gitu ya. Oke, thank you. Thank you Mas Usman, Mas Wadi. Ya, Oke, sama-sama. Terima kasih. ada lagi yang mau kasih insight di grupnya? Nah, kalau enggak kita mau lanjut dulu. Aman ya? Kita lanjut dulu ya. Nah, thank you Mas Usman dan Mas Wadi. Nah, Mas Hari, kita mungkin bahas dulu sedikit tentang si sustainability ini. Tadi sempat dibahas juga waktu di grup 4 ya bareng Mas Odi sama Mas Usman, terus Mas Yunari juga bahwa sebetulnya kalau ngomong sustainability itu sebetulnya yang green-green itu apa bukan sih gitu ataukah harus itukah ataukah sebetulnya kayak tadi ya, paperless lah itu juga termasuk ke dalam ngomongin tentang sustainability juga gitu kan. Nah, sebelum kita bahas itu, kalau boleh kita tanya dulu, sebetulnya pertanyaan pentingnya ada kalau menurut saya, emangnya sepenting apa sih gitu? Kenapa penting gitu sustainability ini diterapin di company gitu ya, di perusahaan gitu. Kadang kan mungkin kalau kita mau nerapin kayak ribet amat gitu aja sih, harus begini, harus begini, harus begini dan sebagainya. Nah, silakan Mas Ari. Oke, terima kasih. Kita sharing aja ya, sharing kita diskusi aja, ngobrol juga. Monggo aja kalau ada yang mau resen sustainable. Dan terima kasih Kang Idur dan Jal Etsar yang diorganize sama Better Co untuk bisa menggunakan sesi ini, mengadakan sesi ini dan menginvite saya. Jadi kebetulan tadi juga saya di dalam satu sesi di dalam grup 3 tentang bagaimana sih sustainability ini, siapa sih yang mesti ngejalin sustainability, dan apa dampaknya buat kita, kenapa kita mesti lakukan. Dan kita sebetulnya kita pada aware lah pasti teman-teman itu ya, bagaimana dampak lingkungan yang sudah kita yang kita sudah rasakan saat ini. Ada global warming, ya, temperatur naik, pemanasan global, kemudian timbullah kemungkinan-kemungkinan bahwa pertahanan negara juga bisa terancam. Apalagi dalam riset ada sekitar 82 pulau terluar di Indonesia itu bisa tenggelam. Dan apa akibatnya? Tentu akibatnya adalah bisa
batas negara kita bisa lebih kecil lagi tuh. Batas negara kita kalau lebih kecil lagi berarti apa? Ke- Kekayaan alam kita berkurang. Kalau kekayaan alam kita berkurang kan berarti juga pengaruh juga ke ekonomi kita. Dan tidak hanya itu aja, kebetulan kita juga ngomongin nih tentang gangguan pada serangga. Nah, kalau gangguan pada serangga itu kan serangga kita banyak tuh. Serangga itu berguna untuk berpolinasi kan. Serangga itu berguna untuk melakukan penyerbukan. Dari penyerbukan itu ternyata juga kan bisa berpengaruh kepada ketahanan pangan kita, gitu ya. Terus di ini juga ada di researchnya tentang ketahanan pangan kita ya, bahwa dengan hal ini ya, tentu lebah madu gitu kan, itu ada banyak memberikan manfaat gitu kepada para petani kopi. Dan karena kita pernah ada yang membahas ini nggak, kita bisa aku slideshow aja kali ya, punten ya dari aku ya, biar gampang ya. Sorry, Mangga, mangga. slideshow aja. Ya, ya. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, kan ini gangguan dari serangga. Sebetulnya lebih luas lagi nih kalau udah kita ngomongin tentang serangga, belum lagi kita plastik di mana-mana dan juga bisa berpengaruh pada ketahanan apa namanya dalam anak-anak kita kan jadi dia tidak bisa bertumbuh ya. Itu juga bisa berpengaruh sama kepada pertahanan negara kita juga karena ekonominya mereka karena mereka tidak bisa belajar ya ekonomi rendah kan. Dan di sebentar kita lihatlah baca lebah dalam Al-Qur'an. Jadi pernah nggak baca ternyata juga kan sebetulnya serangga ini berguna buat kita. Kalau kita baca, saya nggak ahli dalam baca Al-Qur'an ya gitu ya. Jadi kita bacalah dalam bahasa Indonesia. Mungkin ada yang mau baca, bantuin saya baca Al-Qur'an ya, karena ini kan rasa ya rasa Ramadan ya kita paling nggak semoga ilmu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita pelajarin juga bisa berguna buat teman-teman. Dan kita lihatlah kalau dari sini dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia itu diri An-Nahl. Kemudian di An-Nahl 69 dibilangkan juga, kemudianlah makanlah dari setiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu dari perut lebah itu, keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kalau kita balik lagi, kita lihat di sini. Ternyata juga berbahayanya kan ini ya. Kalau kita lihat yang ini, dampak iklim itu bisa berpengaruh kepada lebah sehingga nggak bisa berpolinasi. Dan mungkin juga lebah-lebahnya juga tidak bisa berkembang. Kalau tidak berpolinasi berarti kan kurang adanya tumbuh-tumbuhan lagi dan akhirnya lebah itu hilang gitu kan. Sehingga juga buat kita jadinya nggak memberikan manfaat gitu jadinya. Karena ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, nih kebetulan aku ikutan. Jadi kalau di sustainability itu emang sangat luas. Saya nggak begitu ahlinya dalam setiap hal, tapi paling nggak tahu kalau saya mau alignment gitu. Ini juga saya dapat insight-nya pada waktu saya ikutan kuliah terbuka lah di IPB. Jadi ada para doktor gitu kan sharing session. Saya ikut aja ke IPB ke Bogor. Kebetulan ada undangan dari salah satu guru besar di sana. Ternyata saya baru ngeh lagi. Oh, ternyata dalam Al-Quran tuh ada pembahasan mengenai serangga, mengenai belalang, kutu, nyamuk, lebah, semut, laron, rayap, lalat, dan sebagainya. Nah,
inilah kita yang perlu kita lakukan untuk di sisi sustainability development nantinya. Sustainability development kita kalau dari Brundtland Commission, mantan presiden Prime Minister ya, Perdana Menteri Norway dalam komisi Our Common Future ya tahun 1987 bahwa menyatakan sustainable development itu adalah pemenuhan kita masa kini tanpa merusak kebutuhan, kemampuan dari generasi mendatang mengenai kebutuhannya masing-masing. Jadi kita harus menjaga nih, jangan sampai bahwa dengan adanya kita jalanin, memang kita bisa punya alam yang sedemikian hebat, apalagi Indonesia, kaya sekali gitu kan. Tapi juga kita jangan sampai meninggalkan masalah pada anak cucu kita nanti. Nah, timbul lagi 17 SDG ini kan. Makanya tadi saya bilang pada waktu di sesi saya tadi ada yang di kelompok saya bahwa kebetulan tadi ada kita berlima, 4 orang HR, 1 IT. Dari concern masih bingung. Ini kita mau ngapain ya? Dalam sesi-sesi saya sama teman-teman yang muda-muda yang green job, yang green skill, green job gitu. Itu juga bertanya, apa yang bisa kita lakukan gitu. Coba kita lihat dari 17 SDG ini. Ada tanpa kemiskinan, kelaparan gitu kan, kehidupan sehat, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, energi. Terus yang 8 nih HR banget kan, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi. Tadi ada teman yang fokus di CSR ya, pasti banyak nih di CSR. Ada industri, ini yang buat teman-teman di IT tadi ya, infrastruktur, terus berkurangnya kesenjangan, ada kota, pemukiman yang berkelanjutan, ini juga teman-teman IoT juga bisa jalan nih tentang IT. Konsumsi yang layak gitu ya, produksi yang bertanggung jawab. Jadi kita juga yang saya ngenes kalau kita di dalam pesta atau di dalam perkawinan, pernah perhatiin nggak kalau misalnya kita banyak tuh makanan-makanan yang sisa. Padahal makanan itu juga bisa menghasilkan gas rumah kaca yang besar. Makanya teman-teman nih juga harus ada konsumsi. Padahal di Al-Quran juga kita tidak boleh berlebih-lebihan gitu kan. Terus ada penanganan perubahan iklim, ada kelautan, ada daratan. Ini juga yang bisa eh, perdamaian, terus kemitraan. Jadi kalau kita lihat pekerjaannya tuh bisa macam-macam. Orang legal juga bisa ada di sini. Kebetulan kemarin ikutan ya saya di Cambridge University memberikan beasiswa buat teman-teman untuk sustainability and law. Macam-macam tuh, Paris Agreement and law. Maka banyak tuh teman-teman yang muda-muda, ada bahkan ada teman yang dari UGM tingkat 2, dia bisa ikutan. Jadi nggak mesti yang udah ini. Monggo teman-teman kalau misalnya itu ikut aja, lihat nanti kalau itu bisa chat sama saya. Mau di mana Mas? Mau belajar ini? Mumpung itu free ya. Itu dapat beasiswanya sekitar costnya menurut mereka mestinya 800 pound sterling per sesi. Saya dapat 6 sesi. Ada yang tentang child gitu. Jadi kalau yang di HR tentu ya kredit banyak yang di sini. Ya, nomor 8 kalau di HR. Ada ISO 30414 tadi pada belum ngeh bahwa oh ternyata ISO juga bisa berkorelasi kepada 17 SDG. Terus ISO 20001 misalnya tentang ITSM itu juga terkait sama SDG. Saya nggak hafal ininya, tapi ada apa SDG yang mana, tapi bisa ada di situ. Terus ada juga CSR ISO 26000 ya, itu juga pasti berkorelasi ke semuanya ini. Nah, kemudian juga kita belajar juga tentang si John Elkington waktu itu ngomongin tentang bagaimana bahwa triple bottom line itu adalah profit, people, and planet yang kemudian dikembangkan menjadi planet apa nih people, planet, partnership, peace, jadi prosperous gitu. Jadi 5 gitu. Jadi bukan hanya people, planet, profit, tapi dikembangin menjadi people, planet, partnership, peace, dan prosperous. Pernah nggak kita ternyata dalam surat nomor 28 Al-Qasas ayat 77 bahwa ini bisa mengcover semuanya nih. Kalau kita baca artinya ya. Dan carilah
pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari atau kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kelihatan kan di sini kalau dalam pemahaman saya, dan saya juga baca tafsirnya. Jadi kalau kita udah apa namanya, carilah kebahagiaan, itu kan juga bisa kenikmatan, bisa berupa profit. Jadi profit itu kan juga kita mendapatkan kebahagiaan, Mas, gitu kan. Nah, dan berbuat baiklah kepada orang lain. Berarti kan masuknya people. Nah, kemudian janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Itu kan planet. Jadi triple bottom line itu people, planet, profit. Kalau yang dari John Elkington yang sebelumnya, sebenarnya kita udah ada nih dalam Al-Qasas ayat 77. Jadi satu semuanya. K- Kalau kita lihat, ini yang tafsirnya ya. Saya nggak akan bacakan, tapi bisa dilihat, bisa dibaca. Kemudian saya juga lagi baca-baca tentang tafsir ini juga. Bagaimana, kok ada tafsir, ada Ibnul Katsir, ada Al-Muyassar, ada juga yang dari Asadi. Jadi kita lihat ini, oh ternyata sama nih. Dan juga saya ada, kalau saya lihatnya dari apps yang ada di handphone saya aja baca ini, terus saya print out, saya tempelin di sini. Ada juga yang dari Kementerian Agama juga. Saya belum tampilin aja di sini ya. Dan kalau kita lihat, kita kan banyak, waduh, sampah-sampah di mana-mana. Ternyata juga, ternyata udah ada fatwa MUI nomor 41 tahun 2014. Bagaimana kita melakukan pengelolaan sampah itu supaya mencegah kerusakan lingkungan. Bahwa dibilangnya di sini juga itu adalah haram gitu ya. Untuk ini kalau misalnya pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Jadi diminta nih setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan. Ada manfaat barang-barang gunaan ya untuk menghindarkan diri dari penyakit ya. Terus membuang jangan membuang nggak haram itu membuang sampah sembarangan atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Nanti ini masuknya ke circular economy kan. Terus bagaimana pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah? Ya kita lihatlah, saya concern juga ada Pemda-Pemda yang masih kurang concern mengenai itu, dan juga pengusaha. Dan sebetulnya juga kita sendiri dari masyarakat, karena saya juga ngerasain tuh kalau misalnya di sekolah-sekolah masih ada yang buang sampah sembarangan. Padahal di daerah pesantren pula gitu kan, ada perumahan saya juga yang di Katumiri, Bandung itu. Itu gimana ya? Padahal itu udah ada fatwanya dan jelas-jelas bahwa di ayat Al-Quran udah ada mengenai larangan kita harus bagaimana kita menjaga lingkungan gitu kan. Terus kita, menurut mereka, menjadi harus mendaur ulang sampah gitu kan. Jadi jangan sampai ada yang apa namanya, tidak daur ulang gitu. Makanya kita gunakan lah. Kita concern sekarang ini udah mulai concern anak-anak muda dalam penelitian. Kemarin di Co-Action juga ada ya. Terus dari riset-riset sebelumnya juga ada bahwa anak muda itu juga mau membeli barang yang 5-10% lebih mahal. Walaupun mereka juga lihat-lihat juga ekonomi mereka ya. Tapi sudah mulai itu. Terus juga di salah satu aplikasi di traveling untuk pariwisata, mereka juga memberikan charge yang lebih tinggi untuk kalau mereka mau apa nginap di perusahaan-perusahaan yang atau daerah-daerah yang sudah menggunakan konsep green gitu. Jadi kita ada opportunity gitu bahwa masyarakat sudah berlomba-lomba untuk ikutan itu. Terus ada juga ya tentang pembakaran hutan dan lahan serta pengendalian. Jadi sebenarnya bukan pembakaran hutan aja. Saya juga concern juga bahwa banyak masyarakat kita yang belum ngeh bahwa membakar membakar sampah itu juga bisa menjadi pidana sebetulnya, selain dosa ya. Karena juga mengganggu orang lain,
bisa menyebabkan kerusakan yang lainnya. Padahal kita bisa lakukan pembuatan kompos. Di rumah sih saya udah mulai ya, dilakukan oleh tentu dari keluarga. Ya, saya bantuin walaupun rumah saya kecil gitu. Terus di Cimahi juga keluar di lingkungan juga udah mulai mau melakukan composting. Jadi dipilah antara sampah basah dan sampah kering gitu supaya bisa diolah kembali. Nah, kebetulan kalau saya kemarin ikutan CPS Certified Productivity Specialist yang dari Kemenaker, dapat beasiswanya untuk dapat sertifikasi dari APO Jepang, ASEAN Productivity Organization Jepang ya. Itu kita concern ternyata buat secara nasional productivities Indonesia itu masih di bawah ASEAN loh, gitu kan. Terus suhu itu bisa berpengaruh sama productivity atau juga tentunya sama pengaruh sama ekonomi. Karena kenaikan suhu 1% itu aja bisa menurunkan productivity tenaga kerja dan juga bisa total faktor productivity ya secara keseluruhan. Dan ini kalau misalnya di pabrik atau di semuanya banyak menyeluruh. Jadi ada 8 tren tentang sustainability yang berperan sama produktivitas. Kita bisa lakukan bagaimana sistem approach. Jadi harus secara holistik gitu kan. Lihatnya design thinking gitu. Terus kita bisa melakukan digitalization and automation, yes. Jadi untuk lari ini juga ada kaitannya kan, digitalization and automation itu larinya sama tentang productivity dan juga tentang green tadi kan. Terus juga bagaimana investment in intangibles seperti misalnya riset gitu. Itu juga bisa meningkatkan productivity ya. Future ready workforce, coba teman-teman di HR pernah nggak sih apa sih 3 future skill yang ada? Nah, kebetulan saya lakukan ketemu waktu itu sama teman-teman di LinkedIn di salah satu acara para HR director itu ada 3, yaitu AI digitalization, kemudian human skill, dan terakhir adalah green skill. Dan saya juga lihat di tentang apa ada rancangan jangka panjang di kalau misalnya lihat ya bagaimana di Undang-Undang nomor berapa ya tentang rencana jangka panjang nasional sampai 2045 di dalam situ juga concernnya adalah tentang AI digitalization, manusia, dan green skill. Juga tentang ada roadmap master plan productivity plan 2025 sampai 2029 yang baru diluncurkan lalu sama Kemnaker, sama Menteri Bappenas, dan juga Menteri Dalam Negeri dan IPO Japan. Itu juga ngomongin tentang 3 itu juga. AI, digitalization, human, sama green skill. Diversity, equity, inclusion, ya tentu juga bisa meningkatkan productivity gitu. Ada beberapa riset-riset yang dilakukan. Nah, sustainability practice, ya. Jadi sustainable practice ya bisa lihat yang 17 SDG tadi, ya. Terus bagaimana kita bikin lakukan kolaboratif platform sama government initiative. Tentu government initiative juga memegang peranan penting untuk bisa meningkatkan productivity. Tadi yang ngomongin tentang green building, ya siapa yang nggak? Kalau di HR kadang-kadang kan kita fight ya. Wah, kita kurang nih ada safety-nya. Nah, kan green building itu juga bukan hanya building yang look green, tapi juga macam-macam tuh. Bahan bakunya dari mana, ya. Kemudian bagaimana tentang HSE-nya, bagaimana buang sampahnya. Pada beberapa waktu yang lalu saya juga sharing ya di salah satu perusahaan yang melakukan building, yang melakukan properti. Dan juga saya riset. Kalau melakukan talk gitu, saya pasti suka riset dulu gitu ya, suka jalan ke perusahaan tersebut, ngeliat, menganalisa dulu, baru apa yang bisa saya lakukan untuk riset. Dan ternyata juga di dalam layer-layer buildingnya itu ada yang mereka nggak, ya dikumpulin aja di satu, nggak dipisah-pisah gitu kan. Padahal saya bilang itu bisa menjadi suatu revenue generated buat kita sendiri loh, bahwa kita bisa ngecharge lebih kepada tenan yang tidak melakukan pemisahan
sampah karena kan usaha kita jadi lebih banyak lagi gitu. Dan ternyata green building itu juga bisa meningkatkan produktivitas dan kesehatan tentunya. Ada ya juga yang building perusahaan yang nggak TBK, dia juga di salah satu pabrik di Cikarang, kebetulan saya diundang sana untuk melakukan studi mengenai organization development. Buildingnya sudah green, jadi mau mengurangi lampu, pemakaian lampu, dari pencahayaan, juga tentang sirkulasi. Jadi penggunaan AC-nya jadi berkurang gitu. Jadi bagus banget gitu. Padahal mereka nggak TBK, tapi karena dia pabriknya harus ekspor dan diminta GRI, Global Report Initiative, GRI reportnya. Jadi harus melakukan reporting tuh kalau misalnya mau ekspor. Kalau ke Eropa udah diminta CSRD, Corporate Sustainability Report Directive gitu. Kalau di CSR tadi ada teman-teman yang di CSR. Kalau di penelitiannya di US, CSR juga bisa meningkatkan produktivitas. Nah, Indonesia juga juga gitu. Jadi ada beberapa teman waktu kita ngobrol CSR-nya itu gimana melakukan CSR yang baik gitu. Nah, ada yang melakukan CSR-nya pada hari kerja atau weekend atau seperti apa atau si leader-leadernya juga takut. Wah, ini kalau teman-teman saya yang melakukan CSR di hari kerja, nanti kerjaan saya apa KPI saya nggak tercapai dong. Dia akan berdalih ikutan CSR. Atau pada waktu weekend misalnya, oh ternyata jangan-jangan besok nggak masuk gara-gara kecapean gitu. Nah, jangan juga. Coba lihat lagi bahwa dari riset ini adalah meningkatkan produktivitas. Jadi kalau misalnya ada tadi yang wah berdalih ngacem-macem, jangan-jangan leadership-nya juga mesti dipertanyakan ya. Oke. Terus juga ada teman-teman yang CSR itu juga melakukannya nggak sesuai dengan hari-hari CSR yang ada. Nih ada teman tadi yang melakukan CSR. eh, Coba diperhatikan misalnya hari hari eh, apa ya tunarungu misalnya. Kemudian hari-hari related sama itu kan untuk kesetaraan gender, kesetaraan ya. Terus juga ada bambu. Jadi kalau CSR itu jangan juga hanya menanam mangrove gitu kan. Hmm. Pada Hmm. macam-macam tuh. Ada juga CSR waktu itu saya lakukan CSR juga mengenai bagaimana wood mengenai apa tuh yang gulma biasa di danau-danau tuh itu bisa ternyata Eceng juga gondok, eceng eceng gondok. gondok. Nah, eceng Eceng gondok itu gondok. di Indramayu tuh ternyata Apal. bisa dengan Indramayu apa eceng gondok itu ada itu juga melakukan kestabilan alam untuk bisa meresap mengenai polusi ya kondisi apa polusi dari air gitu. Jadi selain kalau misalnya jangan sampai nutupin gitu kan. Tapi paling nggak kita bisa juga ambil supaya jadi ketahanan di Indramayu. Dia dengan melakukan macam-macam bisa buat jadi baki, bisa jadi macam-macam ya. Ya. Jadi kita bisa lakukan CSR kita juga bisa melakukan tanam nanti kan 17 Agustus misalnya. Kita bisa nanam bambu. Nah, ternyata bambu itu juga bisa kita lakukan untuk menjadi pengganti plastik. Kalau di Cina tuh bisa jadi alat untuk ganti plastik ya. Kalau di ban, kebetulan saya waktu itu talk di salah satu pabrik ban diminta untuk tentang Sustainability Day. Dan saya riset ternyata carbon black itu bisa pengganti untuk warna hitamnya di ban. Kalau biasanya kan pakai coal, pakai batu bara. Nah, ini bisa jadi pakai bambu untuk bisa jadi carbon black. Oke. Nah, Mas Ari, Terus, yes, sebelum lanjut, ya, nah kita ya. ini pasti udah seru banget kayaknya. Udah tadi kita nanya tentang kenapa penting gitu ya, udah sampai Hmm. ini sampai ke productivity sebetulnya gitu ya, sampai ke Mm-mm. productivity. Nah, eh, mungkin kan kebayang sama teman-teman ya. Terus gimana kita mau apa namanya implement di awal di organisasi itu seperti apa sih step by stepnya gitu sehingga kita nanti bisa dianggap sebagai apa levelnya udah company yang green gitu ya, ESG-nya udah oke lah gitu. Nah, kalau Oh ya, step-stepnya kira-kira eh, gimana tuh Mas Ari? ada. Nanti saya share juga ya step-stepnya. Jadi kita Hmm. bisa lihat. Pertama kita perlu juga, ini kan dari riset saya.
Mm-mm. Ya juga nanti kan ada bukunya nanti yang buat beruntung ya Mas Idur ya. Betul. Nah, nanti ada buat dua orang yang beruntung nanti akan mendapatkan double bonus, double bukunya Pak Ari ya, kepemimpinan berkelanjutan yang ini ngomongin green leadership gitu, ya, sustainable leadership. Ditambah nanti ada apa namanya hadiah juga dari Better Co gitu. Jadi ada dua nanti Wah, langsung double, dapat beruntung double lah ya gitu. ikutan di sini. Tapi Oke, harus menyimak ya. iya betul. Gimana Pak Ari? Jadi pentingnya tuh banget, thank you banget. Gimana jalannya ini ya tadi? Waduh, perusahaan saya kok masih belum tahu. Terus saya mesti ngapain ya? Terus juga baru saya diminta, tapi saya juga nggak ngerti apa aja ya. Ya, jadi penting nih dalam kebetulan saya lakukan riset ya dalam buku ini tentang itu di perusahaan TBK sama non TBK dan juga dari ujung Medan saya nggak dapat profilnya dari Aceh sampai ujung Papua. Anak-anak dari komisaris ya yang udah Gen X hampir baby boomers sampai staff. Jadi sangat variatif gitu. Dan juga latar belakang pendidikan, gender, kemudian juga perusahaan juga variatif banget. Dan mereka sepakat bahwa dengan pemimpin yang punya komitmen kepada keberlanjutan, terus mereka bisa mengolah sumber daya yang efektif, baik manusia, sumber daya alam, sumber daya yang ada di perusahaan, dan punya visi jangka panjang. Tadi ada yang bilang, apa tuh tadi istilahnya, pokoknya yang mau zero zero lah gitu ya, mau net zero gitu kan. Terus juga tentu harus bikin budaya keberlanjutan dan bisa melibatkan semuanya nih, nggak cuma teman yang Gen Z aja, tapi semuanya ya. Sehingga nanti bisa meningkatkan productivities melalui peningkatan engagement karyawan. Ya, jadi waktu itu saya juga pernah melakukan analisa ya. Ada salah satu teman saya yang CEO, dia malam-malam kasihin tentang GRI reportnya dia, tentang sustainability report. Ri, tolong review Ri. Gue yang baru bikin nih di Asia nih, yang sedunia baru daerah Eropa sama saya yang Asia gitu. Coba lihat gitu kan. Ya nggak, gue baca lah gitu, baca-baca. Dan wah, ini kurang jangka panjangnya kapan lo mau net zero-nya? Kurang clear nih, gitu kan. Terus bagaimana tentang apa yang akan lo lakukan ke depannya? Misalnya apa yang misalnya ada challenge-nya atau yang dampak positif atau dampak negatif. Supaya apa? Supaya jangan greenwashing. Macam-macam greenwashing itu bisa satu SKS sendiri kita ngomongin greenwashing ya. Jadi jangan sampai karena anak-anak muda sekarang ini juga di dalam riset itu juga dalam beberapa saya riset salah satu teman-teman yang kita interview lah. Ada Mas Yusman juga di sini. Terima kasih Mas Yusman untuk memberikan masukan waktu buku ini juga. Wah, bisa waktu itu ada juga Pak Herdi Harman juga bilang, teman-teman kita nih banyak nanyain bahwa ESG kita udah nyampe mana gitu. ESG Bapak udah sampai mana. Nah, buat teman-teman HR karena ini agile HR ya, jangan sampai nggak tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, mana yang berdampak negatif, mana yang berdampak positif, overclaim misalnya. Terus juga teman-teman tentu tadi karena ada IT ya, harus ngeh juga gitu. Bagaimana kita bisa menjawab untuk teman-teman HR, apa teman-teman new kandidat tadi. Tentu ada untungnya ya, bisa narik talenta, bisa keterikatan pegawai, ngurangin pegawai yang keluar. Ya, tentunya juga bisa ngurangi budget ya. Teman-teman orang finance juga bisa nih. Nah, kita harus ngelihat secara overall bagaimana kita ngitung budget ini. Tadi kita udah ngomongin tentang future ready skill. Ini juga future ready skill dari AI digitalization tentang National Productivity Master Plan. Bahwa sustainability job itu kerjaannya setiap orang gitu. Baik itu leader, corporate strategy. Nanti juga ada waktu itu saya juga ini diminta juga ngomongin sharing kepada corporate secretary ya. Corporate secretary itu juga penting untuk bisa tahu tentang ESG dan mereka juga nggak cuma submit aja kan, paling nggak baca kan untuk compliance. Mereka baca. Tadi ada beberapa teman-teman yang hanya
compliance ya tentang ini. Wah, itu juga tahap awal aja, tapi sebetulnya kita bisa lebih transformasional gitu. Dan gimana tadi caranya ya ini. Kalau dari saya bikinnya dari riset bikinnya ya develop awareness dulu. Kita bikin decap nih. Nah, jadi decarb itu singkatan dari decarbonization gitu kan. Decarb, jadi kasih bikin develop awareness. Jadi bikin strategi apa, bikin vision mission kan termasuk di dalamnya situ. Kemudian juga harus bikin establish strateginya, mana nih yang kita mau strategi. Jadi ada double materiality, mana yang materiality yang kita mau fokusin gitu kan. Nggak bisa semuanya sih kita gebiah uyah kita jalanin ya. Jadi strategi apa yang kita mau jalanin dulu. Oke, pertama ngurangin dulu deh. Tadi ada yang mau ngurangi kertas dulu gitu kan. Digitalization, ada yang mau ngurangin apa dulu, sampah, milah-milah gitu. Karena sustainability itu adalah journey gitu. Nah, terus tentu ada cultivate education ya. Jadi edukasi lah paling enggak. Nah, undang teman-teman yang bisa bicara di kantornya mesti ngapain gitu kan. Karena saya juga ngomongin misalnya, oh ternyata gitu ya Mas ya. Ternyata sustainability itu bisa ya. Jadi kalau di satu perusahaan saya selalu lakukan riset dulu gitu. Ini perusahaan apa nih? Di- Tentu juga ada strategi, saya juga bikin kompetitor apa kompetitor assessment. Kalau si perusahaan A kompetitornya siapa saya lihat, jadi bisa udah ngapain aja, nah itu saya share juga. Nah itu kita bisa cultivate education, ngomong dulu, ngomong tentang sustainability atau apa sih. Misalnya kalau saya, pengalaman saya ngambil saya Sustainability Excellence Associate di US online. Saat ini hanya 13 orang Indonesia yang ada yang dapat certified itu. Dan saya ngajar di beberapa perusahaan untuk tentang Sustainability Excellence Associate. Kemudian harus lakukan aggregate data nih. Tadi orang IT tadi. Kadang-kadang IT-nya HR sama IT yang produktif gitu kan, HRIS itu nggak nyambung kan. Ya, makanya harus disambungin, harus bikin 360 degree, harus dibuat ada dashboard karena kan nanti bisa bikin AI, ada bisa jadi buat prediktif. Oh, ternyata kita dengan meningkatkan misalnya produksi, apakah ini meningkatkan karbonnya kita makin tinggi atau enggak gitu kan. Terus R itu reinforce implementation, harus ada green project management. Kebetulan waktu itu aku juga ngomong ya di PMI, Project Management Institute Indonesia, tentang green project management gitu. Nah, terakhir ada boost improvement and innovation. Di dalam ISO juga, ISO, saya lupa ISO-nya, itu juga ada ISO untuk innovation, itu juga bisa terkait sama sustainability ya, yang 17 SDG tersebut. Yes, kita slide terakhir saya. Jadi ini yang sustainability Oke. leadership ini, bukunya itu diulas di beberapa teman-teman, baik itu Genika, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, ada Indonesian Excellence, apa Indonesia ESG Professional Association, itu kan bisa ikutan teman-teman. Terus ada NBO, ya. Kebetulan saya juga board of expert di situ di NBO. Kemudian IS2P, Indonesian Society of Sustainability Professional, itu ikut aja, kita ada pelatihan-pelatihan juga di situ. Terus ada CMA, Certified Management Accountant yang Australia. Ternyata saya waktu ikutan ngajar di situ, apa, bukan ngajar, ikutan ngambil sertifikasi CMA juga diajarin tentang sustainability. Dan terakhir saya di IODIP, IODA. Monggo itu bisa diorder kalau yang nggak dapet tadi, sayangnya ada hard copy sama digital di PB, Ya. dan ini udah diseminasi ke ada menteri, ada PLN director ya, Wah. company, Banyak asosiasi lah dan ya lain yang gitu. baca nih. Iya, yang memberikan ulasan juga tanda tangannya gitu Siap, kan, siap. gitu. Gitu Oke, Mas. thank you Mas Hari. Wah, seru banget ya. Tadi dari mulai the why-nya, bahkan kayaknya bahasnya lama the why-nya ya, gitu, kalau ngomongin sustainability gitu. Karena mungkin kalau dibilang ke company, profit secara apa namanya ya, organisasi kan kalau bisnis kan pasti profit ya gitu. Secara profit kan sebetulnya nggak kelihatan langsung ya gitu. Jadi mungkin itu yang nggak terima urgensinya. Tapi kalau kita ngomongin jangka panjang gitu ya, kalau mau
timnya juga engage bahwa apalagi sekarang teman-teman di Gen Z itu awareness tentang greennya juga tinggi gitu ya, tentang planet tuh tinggi gitu, sehingga itu bakal bikin engagement. Oke, nah karena waktunya udah jam 11 gitu ya, nah saya kasih pertanyaan, mungkin kasih ada beberapa kali, mungkin beberapa orang mungkin yang mau diskusi, beberapa itu cuma satu ya maksudnya. Satu orang mungkin yang mau diskusi gitu yang mau ditanyain. Silakan, mau open mic boleh. Ini Mas Odi bilang urgensinya apa kata kepemimpinan? Ya, itu kan tadi pertanyaannya, urgensinya Eh, apa gitu? Kenapa kita harus sustain gitu, sustainability. ya, Mas Hari ini ada dari Joy ya, panjang juga nih. oke. Oke, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita termasuk perusahaan memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas. Namun saya pernah mendengar bahwa penggunaan AI juga memiliki dampak lingkungan. Salah satunya terkait besarnya konsumsi air yang digunakan untuk mendinginkan server dalam proses komputasi, bahkan untuk satu kali prompt sekalipun. Sehingga kita juga tetap perlu memulai memikirkan bagaimana penerapan konsep Green AI, wah, agar pemanfaatan teknologi tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan. Nah, menurut Pak Ari gimana pandangan terkait hal tersebut? Ya. Ya, benar sih. Memang kan kalau kebetulan saya suka mainan di data center juga. Nah, saya 25 tahun lah di telco dan mainan juga di data center. Memang data center itu kan juga ngambil perlu cooling ya. Jadi perlu pendinginan dalam beberapa riset yang saya baca juga kalau di luar di US kan ada risetnya bahwa data center itu juga ngambil air gitu kan sehingga ada kasus lah terhadap lingkungan sekitar bahwa airnya tergerus lah untuk nah tentu juga buat kita juga bagaimana kita ya kita harus bijak-bijak juga gitu jangan semua apa-apa AI gitu kan. Paling enggak kita juga waktu kita bikin telekomunikasi juga banyak chat kan, kita juga harus bijak-bijak juga di situ. Karena dalam itu kan ya ngambil ya tentu di telekomunikasi kita butuh apa namanya butuh pendinginan ya. Kalau di BTS-nya saya tahu ada pakai AC gitu kan. Tentu kalau misalnya kita makin banyak kapasitas yang kita pakai itu juga makin banyak yang harus didinginin gitu. Tentu ada offsetnya ya, bahwa dengan itu kita bisa mengurangi, ya kita bisa lebih produktif memang. Itu banyak challenge-nya, tapi yang penting bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan air. Ada beberapa riset juga saat ini mereka akhirnya melakukan servernya itu dimasukin ke laut. Berarti prosesnya udah dingin gitu. Jadi nggak perlu pendinginan gitu. Microsoft sudah lakukan, kalau nggak salah Google juga sudah lakukan. Jadi kita karena kita ya ada pemikiran-pemikiran itu ya itulah impactnya dimasukin dalam air water cooling lah gitu. Gitu sih yang plannya yang lagi dilakukan sama teman-teman yang saya tahu ya Oke. gitu. Ya tentu juga makin lama caranya gimana ya banyak kan kalau server-server itu makin pendek kan, makin kecil kan, makin penggunaan listriknya juga makin kecil. Nah, itu juga salah satu inisiatif dari para teknologis ya, para researchers Hmm. gitu. Oke, Gitu, semoga jawab Kak. siap Mas Zoe. Ya, mungkin itu salah satunya ya Itu Mbak karena Zoe bukan Mas. iya ya Mbak Zoe. Mbak Zoe. Itu satu grup. Ya ya maaf maaf ya betul. Betul. Eh, jadi aja teknologi tentu aja teknologi juga punya downside gitu ya terkait apalagi ngomongin lingkungan gitu ya. Tapi saya Hmm. juga pernah ada beberapa itu mereka pakai compensation apa pakai compensating with others misalkan gua harus naik pesawat. Naik pesawat itu berapa carbon footprint sehingga gua harus compensate dengan hal yang misalkan nanam pohon atau apalah gitu ya. Jadi dia compensate dengan yang lain gitu ya. Ya carbon Karena itu tidak offsetting. terhindarkan ya. Ya itu nggak terhindarkan. Kayak sekarang nih, coba kita bikin event, kita langsung offline gitu ya, nggak ada teknologi online seperti ini. Kan berarti kita Iya. harus ada karbon dari rumah ke tempatnya Mas Idur misalnya. Mm-mm, betul. Berapa banyak orang harus ke sana gitu Mm, kan? Itu juga ya. compensate lah ya.
Ya, betul betul. Oke, mungkin ada satu lagi kalau mau silakan. Satu lagi. Wih, Kang Mungkin saya Kang Dudin. Idur. Kang Yunar, Oh, silakan Mas oh, Yunar. Kang Odi atau Oh, siap-siap, lanjut. Oh, oh, Mas oke. Yunar dulu. Oke. Gini Pak Ari, sebenarnya kan dalam pelaksanaan sustainability, kalau misalnya kita introduce ke kantor ya, ke perusahaan, itu kadang teman-teman dari employee lain mikirnya, wah, ini proyek tambahan apa lagi nih, nambah kerjaan apa lagi nih. Padahal kan memang dari dari sudut HR sendiri kan sebenarnya culture and sustainability ini adalah part of culture seharusnya Pak ya, tadi jadi satu mindset journey yang justru jangka panjang. Nah, ini tipsnya bagaimana nih Pak? Apakah nanti misalnya dari HR tadi dibikin jadi include jadi KPI kah? Maksudnya untuk membantu membuat sustainability ini menjadi culture yang terinternalize gitu di teman-teman kayak gitu. Nanti apakah nanti ada ukuran keberhasilan itu dari misalnya tahap dari level tertentu itu sampai kayak gimana, sampai level ke si level pun misalnya seperti apa gitu. Kalau boleh di-share kira-kira pengalaman Pak Ari di perusahaan-perusahaan begitu. Terima kasih Pak. Ya, Mas Yunar, terima kasih. Menarik ya. Dalam beberapa riset, siapa sih yang mesti ngelit sustainability? Ya, ada beberapa tergantung ya. Jadi ada yang dari kalau perusahaan TBK biasanya dari Korsek gitu kan, pertama ngelitnya. Kenapa? Karena diminta dari emang aturannya seperti itu. Terus bagaimana dengan perusahaan yang non TBK gitu kan? Nah, ya biasanya terkait karena dari permintaan dari customer kayak yang tadi saya cerita, dia harus udah bikin tuh GRI-nya gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kalau di kita ya inisiatnya, kalau dari beberapa riset kayak dari EY gitu ya, Ernst and Young itu cerita bahwa dari sekian ratus CXO di dunia, siapa yang harus ngelit tentang sustainability, tentang ESG? Ya, selain orang sustainability bila ada, tentu adalah orang HR gitu kan. Itu yang diminta kalau di riset. Kemudian dari Mercer, waktu itu juga tahun 2025 ya. Kalau di 2016, ESG itu nomor 16 eh, untuk prioritas. Tapi di tahun 2025 itu menjadi top 10 lah. Nah, bagaimana kita HR bisa lakukan ya? Pertama harus edukasi juga sama ke para leader. Tentu itu harus jadi kayak tadi yang pertama Descartes ya. Jadi develop untuk awareness-nya Awareness. atau develop untuk vision mission-nya harus dari leadernya dulu kan. Kita ngomongin lah ke BOD misalnya harus itu menjadi eh, jadi strategi company kan. Nah, kalau dari HR doang ntar akan sulit gitu. Jadi bisa juga kenapa gimana caranya ya ambil berdasarkan hasil-hasil riset ya. Kemudian juga hasil dari interview bahwa oh ternyata teman-teman di eh, yang anak-anak muda ini yang kita interview ini udah bertanya tentang hal ini gitu kan. Jadi kita pada biasanya kan pada BOD meeting session kan kita bisa lakukan itu. Itu pendekatannya pertama. Kemudian barulah di BOD-nya setuju bahwa ini menjadi suatu hal yang prioritas yang bisa kita lakukan ya lakukan sesuai dengan tahapan yang aku yang saya udah share ya tentang Descartes tadi gitu Mas. Sampai KPI-nya sampai uh, inovasi budaya tentunya ini kan jadi budaya memang di dalam saya pernah ke salah satu sesi kebetulan waktu itu dengerin sesinya. Waktu itu kita sama-sama teman-teman di apa sustainability perusahaan transportasi online. Dia bilang orang sustainability-nya itu cuma hanya 5 gitu. Terus habis itu targetnya tahun 2030 itu melebur. Nggak ada lagi orang sustainability karena itu harus menjadi budaya. Nah, itu kan strategi juga gitu. Gitu. Tadi kalau yang di penelitian saya kan juga itu harus menjadi budaya kan ke depannya itu. Jadi leadernya. Gitu Mas. Semangat Mas. Mas, pasti bisa Mas. Tahu kan Oke, riset-riset tadi bisa diambil, bisa di-share pada para BOD-nya. ya.
Thank you. Nah, ini karena waktunya sudah cukup jauh ya, udah 12 menit lewat gitu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan, termasuk pertanyaan Teh Alin kita akip dulu. Mohon maaf ini walaupun partner saya gitu ya. Saya akip dulu ya. Ini kayaknya soalnya pembahasannya berat soalnya ya. Karena beneran bisa profit apa enggak gitu. Tadi pertanyaan saya juga kan gitu kan. Karena ya misalnya kita mau green, bioaftur lebih mahal. Terus tiket jadi lebih mahal nanti. Ada yang punya tiket. Kang Dudi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya itu. Menyimak. Nyimak Kang Dudi. Nun. Iya, jadi mungkin ini perbahasannya jadi panjang gitu. Dan green sendiri kan ngomongin sustainability kan ini bukan barang baru ya sebetulnya mungkin udah puluhan tahun lalu udah dibicarain ya gitu ya. Nah, cuman baru rame kan ya karena kayaknya semakin ini ya. Semakin hot gitu ya. Bumi Betul, juga udah semakin rusak. mulai. Ya, Jadi mulai tahun 70 lah, tahun 1970 waktu itu ada Earth Day. Earth Day betul. Earth Day tanggal 22 April. Nah, itu buat teman-teman tadi yang melakukan CSR, coba lakukan Itu. tanggal 22 April apa nih udah siap-siap dari sekarang gitu kan. Ya. Siap kalau gitu. Nah, eh mohon maaf mungkin buat Mas Rodi, Talin gitu ya. Nanti pertanyaan mungkin kita bahas di sesi yang lain ya Mas Arya. Insya Allah nanti kita akan ada sesi lain ngomongin sustainability kalau seru gitu ya. Waduh Pak Rodi, baru mau ditutup malah bikin pertanyaan lagi. Gak apa-apa, tapi nanti mungkin kita simpen. Mas Ari, mungkin nanti kita bisa bikin live di Instagram gitu kali, live Instagram atau live LinkedIn kita tanyain, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Nah, itu Boleh, lebih boleh. seru lagi kapan-kapan gitu ya. Nah, terima kasih Mas Ari terkait insight-insightnya. Kita tepuk tangan dulu dong buat Mas Ari. Insight-nya Thank terkait. you ya. Thank you udah hadir di sesi ini dan teman-teman juga yang sudah hadir di sesi ini di bulan Ramadan. Udah tahu, saya tahu lagi baru bangun tidur gitu ya kan. Tapi aduh seret gitu ya. Tidur. Apalagi gue masih ngomong seret nih. Enggak deh. Iya gitu. Iya. Jangan mokel ya Mas. Udah gede. Nah, sebelum saya tutup, mau info dulu ya. Jadi untuk next week gitu ya, rasa kita akan ngomongin gara-gara Tumblr. Nah, itu judulnya ya. Mungkin pasti pada hafal gitu ya. Apa itu Tumblr itu ya. Jadi Wah, Mas Salman nih juga orang sustainability nih. oh iya, ada Nih, nggak temen juga nih. kelihatan. Oke. Ya nanti kita kita ajakin semua ngobrol sustainability khusus gitu ya. Termasuk sama Kang Dudi juga. Kang Dudi apa gedungnya udah green building soalnya tiket kan. Ya. Iya, Eh, tiket tuh juga ada tentang tiket green untuk yang building ini ya. gitu. Terus karena ini di PMSM juga ada support sama PMSM. PMSM saya juga sebagai ini ya Sustainability and Social Impact. Kemarin ngomong gitu Wah, tentang green jobs di oh Coaction. green job. Ditugaskan sama Kang Dudi. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi terkait green job. Oke. Jadi info untuk next week itu ada ngomongin tentang gara-gara Tumblr, ini ngomongin tentang gimana perusahaan mengintervensi aktivitas media sosialnya karyawan gitu ya. Sampai sejauh mana bisa mengintervensi. Nah, ini juga jadi bahasan yang juga seru. Pasti banget nyambung sama teman-teman apalagi yang teman-teman HR bikin kebijakan di OD gitu ya. Sejauh mana kita bisa tiba-tiba ada rame-rame viral gitu bisa langsung pecat apa enggak sih gitu kan, wah viral loh pecat gitu kan misalnya gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama guest star kita Mas Salman Nursiwan Bahtiar, beliau adalah strategi communication expert, jadi ini lebih expert ke PR expert lah gitu ya. Dan hostnya adalah Teh Alin Rosida Jumhana gitu yang sudah hadir di sesi kali ini. Nah nanti akan jadi host di minggu depan gitu. Jangan lupa minggu depan di jam 10 sampai jam 11 seperti hari ini gitu. Nah, tapi sebelum kita tutup, nah mungkin ada yang jangan lupa ada hadiah yang pertama gitu ya. Yang kedua ada sepatah dua patah kata dari foundernya Agile HR, silakan. Enggak, enggak. Bukan sepatah dua patah kata. Apa tuh? Kedengeran nggak suara saya? Mudah-mudahan Kedengeran, kedengeran ya. kedengeran. Saya ini mau meminta tolong. Ini teman-teman HR. Iya, salah satu masalah kita hari ini karyawan terjebak pinjol kan ya.
itu teh muncul banget jadi isu di mana-mana. Barangkali kakak-kakak di sini yang senior ada yang berkenan mengangkat isu itu, jadi kita bisa naikin juga di minggu keempat, mungkin di Ramadan minggu ketiga atau minggu keempat, karena eh, terkait seti juga jadi nggak sustain ya kehidupan kalau terjebak pinjol. Ya, betul. Gitu kalau misalnya ada senior-senior sih saya pikir butuh ya Ya, butuh advice dari yang senior-senior sih ya. gitu kata Mas Adi, pinjol bikin jebol gitu. Boleh tuh. Nah, itu juga kayaknya tema yang lumayan menarik ya, dan mungkin kalau ada yang pernah merasakan ada karyawan tiba-tiba debt collector datang ke kantor, telepon HR gitu kan. Nah, itu boleh nanti kita akan coba bahas. Feel free di Agile HR, semua orang bisa berkontribusi, semua orang adalah guru, semua orang adalah murid. Jadi feel free kalau mau jadi host, mau jadi pemateri gitu, langsung initiate aja gitu ya. Bisa ngomong di grup gitu ya, ke saya, ke Teh Alin gitu ya, teman-teman semuanya. Gitu kurang lebih. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan puasanya lancar sampai nanti eh, Idul Fitri gitu ya. Alhamdulillah ya, tinggal 27 hari lagi ya puasanya gitu ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum Bukunya di mana? warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya belum. Oh iya 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 iya. Bukunya yang akan berhak mendapat Pada pasti nanya-nanya tuh. berhak mendapatkan buku kali ini adalah yang pertama Mas Joy dan yang kedua Mas Yunar. Mbak Joy. Oh, Mbak Joy, astagfirullah. Maaf, maaf, maaf. Mbak Joy dan Mas Yunar. Balik. Nah, nanti tolong hubungin apa Mbak Joy dan Mas Yunar, tolong hubungi nomor itu tuh di apa namanya, di message-nya gitu ya. Nanti akan dikirimkan ya, gitu kurang lebih. Oke. Atau nanti mention juga di grup, boleh nanti kita kita mention gitu ya. Foto bareng aja dulu. Berarti ini yang dapat. Oh ya, foto bareng. Coba open cam dulu. Boleh. Biar ketahuan ya. Yang Nggak mana kalah muridnya. orangnya kan gitu. Hmm. Mbak Joy dan Mbak Joy tadi katanya lagi di jalan, soalnya lagi rame Oh gitu. ya wis wis. Nggak apa-apa. Heeh. Aman Oke. lah. Oke semuanya, nanti tolong mention aja, tension aku boleh di grup gitu ya. Aku yang dapat buku gitu ya. Biar nanti dikirimin. Thank you semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Terima Terima kasih kasih. Bu Sela. Salam, makasih Pak Ari. Oke. Assalamualaikum.